Selama jadi kepala desa ini pernah kena tipu tidak? Kena tipu dari orang-orang yang pura-pura jadi pengabas atau jadi apa? Ini sedikit saya mau ini. Pernah Pak. Pernah kami kena tipu. Dia mengaku apa waktu itu? Intelijen. Intelijen KPK. Kami pernah ditipu atas nama Andi waktu itu. Andi dia nama. Ada fotonya? Baik, itu susahnya kami Pak. Kami tidak. Halo. Ya, ketemu lagi dengan TV Jalan Indonesia. Kami berada di Desa Gololeda, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Di sini ada Pak Kades, Pak Narsi, Kaur Pemerintahan Desa Gololeda, dan Bapak Egunius Manukule, pendamping lokal desa. Ya, daripada kita duduk kosong ini di sini, karena tadi baru habis kegiatan, mending kita diskusi saja supaya pertemuan ini bisa dilihat di kemudian hari, tidak hilang begitu saja. Nah, kita perlu dokumentasi. Ini Pak Kades yang baju pink depan saya. Pak Kades atas nama Bapak Martinus Jenama. Tidak tahu, biasa dipanggil Martin. Pak Martin. Pak Martin, Roy Martin. Iya, Pak Kades, desa kita ini, Desa Gololeda, sejak saya dengan Pak PLD masuk di desa ini tahun 2016, desa ini kalau kami lihat perubahannya tidak terlalu nampak. Begini-begini saja. Waktu kami masuk dulu masih seperti ini juga. Begitu susahnya masuk ke tempat ini. Dan berdasarkan evaluasi data indeks desa membangun atau IDM, desa ini masih berstatus desa tertinggal. Salah satu desa tertinggal di Kabupaten Manggarai Timur ini. Kira-kira apa yang menyebabkan desa kita ini masih desa tertinggal? Kalau saya boleh tahu Pak, ini sedikit saya mau buat sejarah singkat ini tentang desa ini toh. Iya, iya. Baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pak Ari buat saya sebagai kepala desa Gololeda. Kalau Pak Ari tadi masuk di desa Gololeda sejak tahun 2016. Saya terpilih jadi kepala desa baru 2017 Pak. 17 ya. 2017 saya masuk awalnya tahun pertama. Desa ini masih sangat tertinggal. Di tahun 2019 desa ini maju ke desa tertinggal. Naik satu level. Naik satu level. Kalau saya tidak salah, ini kendalanya pertama sekali jalan. Sehingga desa ini terus begini, terus saja dia punya statusnya. Karena jalan. Karena jalan. Yang kedua, dilihat dari penerangan. Iya. Habis itu kalau yang ketiga dari segi topografi desa. Topografi Terlalu luas atau kenapa dia? luas Pak. Dia terlalu luas. Ya, desa ini kan ada berapa anak kampung? Ada 4 anak kampung Pak. empat anak kampung dan letaknya juga berjauhan. Berjauhan. Ya. Baru Ya, Medan juga. bukankah ada dana desa? Ya, untuk bangun jalan di desa itu kan ada dana desa tuh? Betul Pak. Betul ada itu anak dana desa. Tetapi sayangnya jalur utama ini dari jalur umum dari Borong Baling ke sini itu bukan tanggung jawab desa Pak. Ini tanggung jawab daerah punya. Karena
sudah lama ini daerah ini gusurin di jalan dari sana dari Ciang menuju Majok, Pak. Iya. Nah, baru ada lagi istilah desa itu tidak bisa mengintervensi jalan yang sudah di tangan oleh daerah. Itu abalnya. Iya. Bukan saya juga tidak bisa untuk membangunin di jalan dari sana, Pak. Nah, tapi karena itu alasannya. Memang kalau dihitung-hitung kan sudah berapa miliar masuk ke sini tuh. Artinya perlu juga ada tingkat, masa tertinggal terus. Tapi itu tadi banyak jadi apanya? Banyak kendala Iya. sehingga desa ini tetap begini-begini saja. Yang pertama, sebenarnya penerangan di sini, Pak, sudah ini sebenarnya itu hari tiang mau masuk, tiang listrik mau masuk ke sini, tapi kendalanya juga masih di jalan. Jalan tidak bagus. Nah, tidak bagus untuk masuk ke oto besar ke sini, tidak mungkin. Berarti bukan karena desa sendiri yang tidak mau, Ya, bukan. kita menjadi tertinggal karena masih ada tanggung jawab orang lain yang belum Tanggung selesai. jawab orang lain yang belum selesai, Pak. Ah. Nah, seperti jalan itu tadi. Tapi program-program lain apa saja dibuat kalau bukan bangun jalan selama itu? Karena ini jalur masuk ke kampung sini tidak bisa bangun pakai dana desa tuh. Iya, ya. Berarti dana desanya lari kemana saja itu? Dana desa di tahun 2017 awal kami buat jalan setapak di tengah kampung. Di setiap kampung itu hampir jalan setapak semua. Rabat. Bangun baru? Ya, Bangun baru atau sudah ada yang dirintis bangun sebelumnya? Tidak, ada bangun. Gali ulang? Tidak. Sudah artinya peningkatan. Peningkatan? Ya, peningkatan dari jalan tanah ke Rabat. Rabat beton. Rabat, ya Rabat beton. Itu ada berapa titik di Lelak juga ada, di Lopa, di Intangis. Iya. Nah, Nah, baru itu sudah faktor utamanya ternyata di situ tadi. oke. Baru kami juga, Pak, pernah buka jalan tani menuju Teber. Menuju Teber, Teber kampung sebelah, kecamatan Ya. lain sudah tuh. kecamatan lain, perbatasan antara Ranamese dengan kecamatan Borong, Pak. Iya. Itu cabang dari jalan yang tidak terus. jalan yang dibangun oleh daerah, kan bukan jalurnya ke Teber. Iya. Jalan yang dibangun oleh daerah, jalurnya ke arah Majok. Ke arah Majok, ke arah Teber yang sering kami gunakan jalannya tidak di ini. Tidak ada jalan. Sehingga di tahun 2018 dana desa kami gunakan gusur jalan tani itu ke bawah. Sehingga sekarang aman. Berarti kebun-kebun warga banyak di bawah juga. Ya banyak, Pak. Itu pun sebaliknya orang Tebar juga banyak kebun ke arah sini. Iya. Terus karena akses masuk ini agak sulit, sementara di sini kan banyak potensi itu, hasil kopi kalau kita lihat. Bagaimana itu mau jualnya itu? Jual Misalnya itu, mau jual kalau jalan kan tidak bagus. Ya. Oto datang di sini, jemput Pak, ya atau bagaimana? 1 kali 1 minggu oto masuk, Pak. Oto setiap hari Senin saja masuknya. Masuk di sini. Nah, tapi kadang masyarakat di sini jual hasilnya, kadang mau jual di Borong, kadang juga pedagang kaki lima yang beli di sini. Nah, mereka tak ada dengan harga yang Tengkulak. tidak sesuai. Tengkulak, Pak. Memang lumayan, hasil kopi di sini lumayan. Tapi itu tadi, Iya. karena keadaan jalan tidak memungkinkan, sehingga tengkulak enak. Mereka kan sistem tak dari sini Iya. hasilnya. Tapi kita lihat kan jalan sudah separuh, hampir mau masuk di sini tuh sudah dibangun Iya. oleh daerah. 2 tahun ini, Pak, saya lihat masyarakat lumayan maju karena rata-rata mereka jual hasilnya ke Borong. Karena sudah agak mudah untuk mereka pikul ke jalan yang lebih bagus. Kopi-kopinya hasil pertaniannya mereka sudah bisa jual ke Borong. Iya. Dan banyak sudah warga di sini yang bisa jual sayur sampai di di pasar Borong. Iya. Kalau pengelolaan dana desa selama menjabat ada masalah tidak? Masalah sih, ya saya rasa untuk masalah juga tidak, tapi memang banyak kendala juga, Pak. Ya kan banyak kita dengar kepala desa
terlibat harus berurusan dengan tipikor yang lain. Di sini pernah tidak? Itu di sini memang pernah kami berurusan dengan tipikor, tapi sebetulnya Pak bukan bukan ada kesalahan sebetulnya, hanya mau klarifikasi berita yang tidak jelas saja Pak. Berita di media? Di media ada warga itu juga tidak bertanggung jawab, dia lempar ke media abal-abal atas kegiatan kami di sini. Ya. Itu yang membuat tipikor panggil kami itu hari Pak. Itu saja. Itu saja. Kalau kendala-kendala lain tidak ada. Tidak ada Ya. untuk klarifikasi. Syukur kalau begitu Pak Kades. Iya. Nah, justru sayangnya kita ini tidak ada BPD. Biasanya kalau ada BPD kan enak juga. BPD pasti punya pandangan lain Ya. untuk bisa melihat kinerja pemerintahan desa. Ya, seperti kita lakukan di desa Golalong sebelumnya, ada panel dengan BPD. Tapi sedikit dari saya Pak, selama ini banyak kegiatan-kegiatan fisik di desa Gololeda yang hampir-hampir nanti tidak bisa diselesaikan. Karena sudah sedikit lagi kami ini mau selesai akhir kami Tahun punya berapa? Tugas di tahun 2022 akhir ini ya Sudah. selesai. Harus- Tapi masih banyak fisik yang belum ini. Kegiatan-kegiatan fisik yang belum kami bisa ini nanti. Bisa saja nanti kami tidak bisa ini tembus. Karena 2 tahun terakhir ini dana desa ini kan arahnya ke ini, ke BLT dengan penanganan COVID. Ya, semua desa begitu. Ya, betul. Berapa Semua KPM? KPM ada 195. 195. 195 Berarti awal. berapa Sekarang ratus juta itu uangnya itu? naik jadi 200 KPM sekarang. Ya, 200 kali 300.000 berarti Kali 1 tahun itu 3.600 satu orang ya tinggal dikali saja. dikali 200 kali 3. Iya. 600-an juta. 16 juta. 700 ya. Senana masuk hanya 1,2 saja. 1,2 M. Ya, 1,2 ya. Itu dana desa saja atau termasuk ADD? Tidak, dana desa saja. Dana desa itu lumayan besar tuh. Lumayan juga kalau besaran KPM-nya begitu. Tapi kan saya lihat memang Pak Ari, doanya para kades, saya dengar di desa dampingan saya ini sekarang, Ya. selama 2 tahun ini, bagusnya BLT itu dihapus. Ya. Karena sekarang BLT belum cair, masyarakat sudah datang ke rumah kades. Apalagi kalau Ketergantungan desa masyarakat terhadap BLT itu lebih tinggi lagi, bukan ke kebun atau bekerja, Ya. malah menunggu itu BLT. Atau bagaimana mungkin menurut Pak Kades? Kalau dari saya Pak, sebetulnya ini BLT ini untuk kami orang desa Gololeda tidak nampak sebenarnya apa ya. Dana BLT ini hanya karena ikut jabas Pak. Kalau kami di sini tidak ada kekurangan Pak. Sayur kami tidak beli, ubi kami tidak beli, makanan masih banyak. Tapi dana Bisa. BLT yang mereka terima untuk apa saja kira-kira Pak Kades? Yang selama ini? Itu hanya karena aturan saya ini Pak. Hanya karena aturan. Ya, kalau tidak. Berarti BLT yang 300 mereka terima untuk pemulihan ekonomi itu ada tidak dampak ekonomi? Ada sih ada. Oh, Tapi Pak. sebenarnya tidak terlalu Pak. Oh, Terlalu. Karena mereka tidak susah makan. Tidak tuh. susah makan, masih ada ubi sendiri, sayur sendiri. Iya. Kalau dicap bahwa desa kita ini termasuk desa yang kemiskinannya ekstrim, betul tidak? Sesuai kondisi, karena dari Ya. atas kan sudah dirilis itu. Ya. Kita juga salah satunya yang kemiskinan ekstrim nih. Itu saja Pak, saya sebagai kepala desa saya iakan saja. Karena dari 14 indikator, Ya. itu sudah kita ini sudah kita iakan saja toh Pak. Dengan adanya KPM 200 ini, Ya. berarti indikator itu sudah ini belum. Pas sudah kalau kita miskin, Iya, Pas Pak, sudah. itu sudah pas sekali. walaupun tidak pernah lapar. Iya, tidak pernah lapar, tidak pernah ini karena indikator ini tadi ya sudah pas ya.
Ya oke saja. Berarti 200 kpm tadi 200 didasari kpm. dengan Iya, didasari dengan 14 indikator tadi. 14 indikator. Salah satunya SDM, kepala keluarga. SDM mungkin, ya. kepala keluarga rendah. Heeh. Nah, Lapangan lapangan pekerjaan juga kurang. Anak-anak mudanya di sini banyak juga. Banyak, Pak. Justru anak-anak muda di sini banyak yang nganggur. Yang sarjana banyak. Banyak. Lapangan pekerjaan juga tidak ada. Ada yang Justru itu kenapa tidak pakai dana desa saja untuk buka lapangan pekerjaan? akhirnya dana desa buka lapangan pekerjaan. Kira-kira buat apa itu yang sesuai dengan mereka punya apa profesinya? Banyak BUMDes. Di BUMDes kan bisa buka unit-unit usaha yang memanfaatkan SDM itu tuh. Pak, kembali jalan, Pak. Kembali jalan. Biar kita mau buka usaha apa saja di sini. Kalau memang jalan belum apa jadi, tidak mungkin, Pak. Tenang Sama saja, saja jalan ngomong. sudah mau masuk ini dan sudah tinggal 1 kilo ya. 1 kilo lebih. Ada 1 kilo lebih ini dari sana yang belum ini. Belum jadi. Kalau untuk ke 2022 ini mau buat apa saja? Dana. Ya, Dana tahun 2022 ini masih ini belum ada penetapan ini, Pak. ya. Kita mau buat apa nanti? Mungkin kita utama di pemberdayaan nanti, Pak. Pemberdayaan masyarakat. Iya, masyarakat. Sudah bosan karena mau bangun fisik Iya, juga, mau bangun apa? fisik ya, bangun apa? Tidak guna juga. Tidak, bukan kita bisa bangun ini Eh, yang jalur utamanya tuh. Kebetulan Pak Ari, saya sedikit tambah. Di Desa Gololeda ini ada 2 poros, dilalui oleh 2 poros jalan daerah. Ya, Nah, yaitu satu di Dusun Lopa, satunya di Dusun Lelak. Di Dusun Lopa ini yang menghubungkan dengan Desa Golorutuk, Compang Tenda, Compang Teber. Ya. Sedangkan yang satunya lagi itu yang menghubungkan dengan Ribu, Pocori. dengan Pocori. Ya. Nah, Itu Nah, jalan kabupaten itu juga. jalan kabupaten juga. Jalan yang- Tani bilangnya. Jalan Tani. Sudah berapa tahun tuh jalan tuh? Tapi Kan kondisinya sekarang telfor tuh. iya, telepon. Yang saya tidak tahu, Pak Mantan dulu intervensi itu dengan dana desa itu dari sana. Dari cabang Lelak, cabang jalur umum itu sampai dengan kampung Lelak itu kan dana desa itu. Telfornya. Teleponnya. Tapi kok mereka tidak pernah ini, Tidak tidak dipermasalahkan. pernah dipermasalahkan. Ya, kenapa kalau Tapi baru-baru ini saya dengar itu ada pihak yang mau selesaikan itu jalan. Dalam tahun ini kan anggarannya ada 700 lebih juta. Tapi ternyata juga tidak. itu hanya informasi saja. Informasi, tapi ada berita. Ada berita bahwa ada pembuatan jalan Peningkatan. peningkatan jalan dari cabang Lelak menuju Bakos Ribu. Tapi dalam pelaksanaan mau akhir tahun sudah tidak ini lagi, Tidak muncul. tidak muncul. Ya, ada tidak mungkin komunikasi ke daerah tuh supaya bisa kita ambil alih saja, serahkan asetnya kepada desa. Tapi ya sekarang, Pak, kami tidak berani juga minta begitu karena dana ini sudah lebih ke arah BLT ini. Ya susah juga kita mau minta itu ke kabupaten. Ya. Tidak seberapa kalau kita mau bangun ini jalan. Tidak banyak sudah dana desa yang mau dihabisi sudah sekarang. Sudah habis di BLT. Habis di BLT. Mana lagi penanganan COVID-nya. Baru-baru ini kan 8%. Ya. Tambah lagi yang 200 kpm ini. Hilang sudah dana desa ini, Pak. Kita mau buat apa di desa? Itu sudah. Ada tidak informasi-informasi untuk lanjutkan jalan ini? Ada. Jalan yang menuju ke sini. Ada. Kalau kami dengar, tidak tahu juga apa betul tidak. Mungkin 2 kilo anggarannya. Tahun ini 2022. 2022. Itu ceritanya. Hanya Ya, kita mudah-mudahan belum saja. terlalu harap
Mudah-mudahan Bapak Bupati dengan Bapak DPR nanti masih perhatikan ini dari sana. Iya. Bupati pernah ke sini? Ya, sudah berapa kali dia kunjung ini desa ini. Waktu tahun berapa itu? Waktu bencana kampung KB satu kali, sudah 2 kali mungkin. 2 kali dia kunjung. Itu saja. Kali pas resesnya Pak DPR, Pak Sales Mitari, dia ada kunjung ke sini juga. Ada janji juga untuk bangun Ya. jalan tuh. Ini jalan ini disentuh karena beliau. Oh. Kalau dari dulunya memang sudah dari tahun sebelumnya pernah janji terus saja untuk lakukan dari sana. Pas Pak Andreas ini masuk, Ya. nah, baru ada sentuh ini dengan Pak Sales Susmedi. DPR. Baru masuk. Ya, baru ada sentuh sedikit. Tidak apa-apa lah. Pelan-pelan. Cukup Mungkin saja. ada harapan Pak Kades terkait dengan ini terhadap Pak Bupati, Pak Menteri Desa. Mungkin sedikit dari saya Pak, ini hanya berupa berupa informasi buat Pak Ari. Itu hari ada tim dari provinsi bermalam di sini. Dia ada janji juga buat desa ini, buat desa Gololeda ini. Ya. Provinsi mau ambil alih ini jalan dari sambung dari Ciang Majok arah Majok ini. Mereka mau kerja. Bilang. Jalan yang dibangun oleh kabupaten ini. Iya, mereka mau minta di kabupaten nanti. Mungkin saya juga tidak tahu dananya seperti apa. Tapi dia datang, ada 2 orang bermalam di sini. Bermalam, rencana mereka dalam rencana agenda mereka waktu itu bahwa jalur ini dari sana ini P1 bilang. Ya. Ya, prioritas 1 Itu dari provinsi. dari provinsi. Itu yang kita tidak tahu nanti apa betul tidak ini orang. Semakin diserahkan ke atas mungkin ya tidak tahu makin sulit atau Makin sulit. makin bagus. Tidak tahu. Ini yang kita tidak tahu sudah. Yang kabupaten saja Kabupaten yang dekat saja ini. Sulit tuh. Tidak selesai Apalagi kalau di jalan ini. diserahkan ke provinsi lagi. Bukan serah sebetulnya Pak. Mungkin dari provinsi mungkin ada dana untuk ke kecamatan. Mereka ada 1 bulan di kecamatan Borong ini ukur semua jalan-jalan yang ini. Ya. Selama jadi kepala desa ini pernah kena tipu tidak? Kena tipu dari orang-orang yang pura-pura jadi pengabas atau jadi apa? Ini sedikit saya mau ini. Pernah Pak. Pernah kami kena tipu. Dia mengaku apa waktu itu? Intelijen. Intelijen KPK. Kami pernah ditipu atas nama Andi waktu itu. Andi dia nama. Ada fotonya? Baik, itu susahnya kami Pak. Kami tidak ada foto. Kami ditipu. Semua intinya, tapi bukan apa juga. Tipuannya dia minta uang tidak. Hanya kami ada pengadaan papan lengkap, papan waktu itu, informasi. Padahal dia mau tawarkan produk. Ya itu tadi, tapi memang tidak salah juga. Ya, Ya memang sekarang ini kepala desa jadi sasaran tuh untuk banyak ditipu. penipuan Pak. Dan banyak juga wartawan yang masuk di desa. Ya. Masuk di desa Gololeda. Pernah juga saya minta kepada bapak-bapak wartawan waktu itu, kalau boleh jangan asal muat yang tidak bagusnya di desa ini. Ya. Muat juga yang bagusnya. Saya pernah minta begitu. Memang wartawan ini ada baiknya supaya kita bisa membuka mata. Tapi ada harapan dari saya waktu itu Pak. Jangan muat yang kurang bagusnya di desa, sedangkan yang bagusnya tidak pernah dimuat. Ya. Itu saja dari saya waktu itu. Ke Pak Menteri mungkin ada. Hati-hati saja Pak Kades. Ke Pak Menteri mungkin ada permintaan.
Kalau Pak Menteri Pak Menonton. kalau ke Pak Menterinya, Menteri Desa. Menteri Desanya, sebenarnya kami orang desa tidak perlu minta lagi, karena memang dana desa ini setiap tahun turun. Ya. Nah, turun dana desa ini hanya dari kami saja Pak. Kami ini selama ini punya kendala juga dalam hal ini, hadap ini desa ini. Ya. Lebih khusus dalam hal daftar, Aturan. aturan. Kadang aturan ini kita sudah buat aturan menyusul. Ya. Di sini membuat kami kendala Pak. Saya mau kembali ke belakang ini, cerita ini desa ini. Ini agak lama saya omong ini sebentar Pak. Iya, iya. Menyangkut BLT ini Pak. BLT tahun 2020 hampir kami kena sanksi Pak. Desa yang tidak sampai Desember BLT-nya kena sanksi. Iya. Tapi sebetulnya kesalahan ini bukan di desa, dari aturan Pak. Keterlambatan aturan waktu itu sehingga kami terlanjur membuat fisik di tahun 2020 Pak. Bangun jalan. Bangun TPT. drainase. Drainase. Ya, di 3 titik drainase waktu itu. Sehingga untuk desa Gololeda BLT-nya tidak sampai Desember. Pada akhirnya kena sanksi. Ya. Sampai ada itu berita ya di media itu kan gara-gara itu Pak. Masyarakat tidak tahu kira-kira bagaimana, mereka bilang kami potong ini apa ini BLT. BLT. Padahal tidak. Memang kami sengaja BLT tidak sampai Desember karena dananya habis di fisik. 2020 itu kan 3 kali berubah aturannya. Ya, 3 kali berubah aturan. Kalau 2021 aman. PMK itu yang membuat kami rugi. Permen. PMK menyusul, fisik sudah selesai. Sehingga di situ membuat kendala buat kami orang desa Pak. Tapi 2021 aman. Nah, 2021 karena sudah ada kejelasan bahwa BLT itu sampai Desember. Sehingga kami juga anggarnya sampai Desember. Hanya mungkin bisa saja nanti kami kena kendala juga Pak. Iya. Karena sekarang baru kami ambil alih untuk ke dana dari Pak. Karena kami ragu. Belajar pengalaman di tahun 2020. Sehingga kami takut mau eksekusi memang awal fisik susah. Iya. Karena kami ragu mungkin banyak perubahan-perubahan yang dibuat oleh kementerian. Sekarang sudah di penghujung tahun. Pengunjung tahun baru kami eksekusi fisik ini. Cuaca sedikit. sudah begini. Baru cuaca sudah begini lagi, lebih parah lagi buat kami desa Gololeda nanti. Bukan hanya Gololeda. Semua desa. Ya itu mungkin kita harapkan bisa ada perubahan ke depan tuh. Iya. Di sini. Terus terkait pembangunan fisik yang baru mau dilaksanakan di musim hujan ini. Ya kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan bisa terlaksana tuh. Iya, ya. Mudah-mudahan Pak. Ya karena perhitungan kalender kerja, kalau kita mengikuti kalender kerja memang sudah lewat. Lewat ya. Sudah lewat dikarenakan kemarin muncul PMK terakhir itu terkait dengan percepatan. Percepatan BLT. Sehingga semua desa termasuk Gololeda ini dia lebih prioritaskan Prioritas BLT dulu. Tidak, bahkan belum bisa dicairkan anggaran yang terkait dengan non BLT. BLT membuat manja masyarakat itu. Manja masyarakat. Saya kira itu saja untuk diskusi sekarang ya. Ya, terima kasih. Iya, Pak. nanti baru kita lanjut lagi. Kita harapkan saja Bapak Kades ini tetap semangat walaupun banyak kendala-kendala dari kabupaten belum bisa selesaikan, tuntaskan akses masuk ke sini ke Kampung Lopa. Begitu juga dari kementerian, aturannya juga sering berubah. Itu juga karena kondisinya kan kondisi darurat, darurat. Kita dilanda pandemi COVID ini, makanya aturan berubah-ubah. Ini hal baru juga buat negara kita. Ya, jangan berkecil hati juga. Harapan juga Pak, mudah-mudahan di tahun 2022 ini penerangan untuk ke desa Gololeda ini tuntas. Karena, Listrik. Karena memang selama ini
kami mau bawa daftar ke ini ke PLN, kami masih pikir juga mungkin saja mereka belum bisa muat ini tiang-tiang ini dari sana. Ya. Ya. Oke, baik Pak Kades, terima kasih waktunya. Selamat sore. Terima kasih.